Halo, selamat pagi semuanya. Nah, jadi di materi KP ini kita bakal bahas lanjutan Microsoft Word 2016. Nah, di materi ini kita bakal bahas style sama section. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu kan sering dikasih tugas sama dosen. Misalkan kayak bikin makalah atau bahkan nanti di semester akhir kita bakal bikin yang namanya skripsi. Nah, dalam membuat dokumen seperti makalah, skripsi, itu kan ada beberapa format yang harus kita ikutin. Misalkan kayak format daftar isi, judul, terus bab 1, bab 2, dan selanjutnya bahkan sampai ke referensi atau daftar pustaka. Nah, biasanya beberapa orang ada yang bikin dokumennya itu dia pecah jadi beberapa file. Jadi misalkan file daftar isi, file kata pengantar, file bab 1 dipisah gitu. Terus nanti nomornya itu dia bikinnya manual. Nah, padahal di Microsoft Word 2016 itu ada fitur yang namanya style sama section. Jadi kita bisa pakai dua fitur tersebut untuk dokumen kita. Jadi nantinya dokumen kita itu bisa lebih mudah untuk bikin nomor halaman, terus nanti format tampilannya itu beda-beda tiap halaman, misalkan bab 1 sama bab 2 beda format, tapi tetap masih dalam satu file. Nah, itu bisa dilakukan dengan Microsoft Word 2016. Nah, di bab ini kita akan bahas styles dan section, dan fitur-fitur lainnya. Nah, di bawah ini ada gambar-gambar dokumen, hasil dari pengaturan style dan section yang akan kita buat nanti. Nah, ini lebih ke prakteknya aja sih. Nah, yang pertama kita akan bahas terkait membuat style. Nah, jadi dalam Microsoft Word 2016 ini ada yang namanya style atau quick style. Jadi, quick style ini merupakan suatu kesatuan dari styles yang dirancang oleh Microsoft Word untuk menciptakan dokumen kita supaya dokumen kita itu lebih atraktif dan lebih profesional. Nah, secara default, quick style-nya itu udah disediain sama Microsoft Word dan udah siap digunakan, tapi kalau misalkan kita mau ubah sedikit atau kita modif sesuai dengan selera kita, itu bisa banget. Nah, di sini ada contoh yang akan kita buat nanti. Nah, yang pertama kita akan buat file dokumen baru dulu. Di sini aku udah buka Microsoft Word-nya. Lalu kita save dulu file yang masih kosong ini, kita save as. Lalu kita pilih folder tempat di mana kalian mau nyimpan filenya. Usahakan foldernya itu sama dengan folder yang kemarin. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau cari file Word-nya itu nggak susah. Nah, aku di sini bakal save di dokumen. Untuk format namanya kita ikutin modul, yaitu contoh dokumen MS Word strip 3. Kalau udah kita save. Nah, file ini kan masih kosong ya. Nah, kita mau bikin yang mirip kayak begini. Nah, jadi sekarang kita ketik dulu untuk tulisan judul bab, subjudul bab, sub-subjudul bab, sub-sub-subjudul bab, judul paragraf, sama subjudul paragraf. Kita ketik biasa aja dulu, nggak usah diatur ininya. Terus untuk numberingnya kita juga nggak usah bikin, kita ketik seperti biasa aja. Sub-sub judul bab, lalu sub judul bab, lalu judul paragraf, lalu sub judul paragraf. Udah ada 6 baris. Nah, sama yang terakhir, teks paragraf. Nah, ini karena dia supaya nanti kita lebih kelihatan, ini kita copy aja. Teks paragraf. Bentar. Nah, ini kita copy aja. Kita bikin 3 baris. Segini deh. Nah, kalau udah, sekarang kita akan coba atur stylenya. Nah, sesuai yang ada di modul, untuk tulisan judul bab itu kita akan pakai style heading 1. Jadi kita blok dulu tulisan judul babnya, lalu kita ke tab menu home, ke bagian styles, kita pilih heading 1. Kita klik.
Lalu selanjutnya kita blok yang subjudul bab. Dia stylenya itu heading 2, kita klik. Lalu sub-subjudul bab, heading 3. Sub-sub-subjudul bab, heading 4. Lalu untuk judul paragraf itu title. Lalu subjudul paragraf itu subtitle. Dan yang terakhir untuk teks paragraf itu pilihnya yang normal. Nah, kalau udah hasilnya itu bakal kayak gini, sama persis yang ada di modul. Nah, sekarang kita akan coba modif masing-masing style. Kita blok lagi untuk tulisan judul bab, lalu kita ke style, dia heading 1, terus kita klik kanan mouse-nya, pilih yang modify. Nah, sekarang kita akan ubah untuk fontnya, untuk paragrafnya. Nah, cara ubahnya kita ke bagian bawah sini ada menu format, kita klik. Karena kita mau ubah fontnya dulu, maka kita pilih yang font. Nah, sesuai modul, fontnya itu dia mau yang Arial Black. Jadi kita ganti fontnya, kita arahin di sini. Kalian bisa langsung ketik aja Arial Black. Terus size-nya 16. Font color-nya itu white. Kita ganti yang putih. Lalu kita klik OK. Lalu untuk paragraf kita ke menu format lagi. Kita pilih yang paragraf. Nah, sekarang kita lihat di modul dia mau tulisannya itu di tengah. Jadi kita pilih yang alignment-nya center. Lalu outline levelnya level 1. Left-nya, right-nya 0 cm, spesialnya none, blank-nya kosong, nggak usah diapa-apain. Before-nya 0, kita ganti 0. Lalu after-nya 12. Lalu line spacing-nya single. Dan add-nya blank, dan don't add space between-nya itu dinonaktifkan. Kalau udah, kita klik OK. Nah, lalu sekarang kita mau atur bordernya. Nah, kita ke format lagi, lalu kita pilih yang border. Nah, kita kan mau dia tulisannya itu belakangnya ada abu-abu, jadi kita ke menu shading. Nah, kita pilih yang warnanya itu darker 50% gray. Nah, kita cari di kolom abu-abu yang darker 50%. Kalau ini kan black. Nah, berarti yang di light gray ini darker 50%. Nah, kalau udah kita pilih OK. Lalu kita klik OK lagi. Nah, untuk judul bab udah sama. Sekarang kita akan modif untuk yang subjudul bab. Kita blok lagi, lalu kita ke menu style, kita modify. Kita mau ganti fontnya, kita ke menu format, lalu kita ganti fontnya. Fontnya itu mau diganti jadi Century Gothic. Jadi sekarang kita pilih, kita ketik Century Gothic. Lalu untuk font style itu dia mau yang bold, jadi kita pilih bold. Lalu size-nya 14. Lalu font color-nya itu yang blue. Lalu untuk efeknya shadow, nah karena di sini aku kebetulan nggak ada pilihan shadow, jadi aku nggak pilih apa-apa. Tapi kalau misalkan di Microsoft Word kalian ada pilihan shadow, berarti kalian centang untuk pilihan shadow-nya. Karena aku nggak ada, jadi aku langsung OK. Untuk font udah, nah sekarang kita mau atur subjudul babnya itu ada numbering. Jadi kita ke bagian format, lalu kita pilih yang numbering. Nah, subjudul bab tadi itu kan numberingnya pakai huruf A gede. Nah, jadi kita pilih yang A gede ini. A kapital. Kita pilih OK. Nah, untuk numbering udah, sekarang kita mau atur paragrafnya. Kita ke menu format lagi, kita ke menu paragraf. Nah, untuk yang paragraf ini, alignment-nya dia mau yang left, lalu left-nya 0 cm, right-nya 0 cm, special hanging, by-nya 1 cm. Lalu untuk before-nya dia mau 12, after-nya 6. Lalu line spacing-nya single,
add-nya kosong, dan don't add space between-nya dinonaktifkan. Kalau udah, kita bisa klik OK, kita OK lagi. Nah, untuk subjudul bab kita udah selesai. Sekarang kita modify yang sub-subjudul bab. Kita blok lagi, kita ke heading 3. Lalu kita pilih modify. Sekarang kita atur fontnya ke bagian format, ke font. Untuk fontnya sekarang dia mau yang Arial. Kita ketik Arial. Lalu font stylenya bold. Size-nya 12, font color-nya blue. Lalu kita pilih OK. Lalu untuk numbering, kita ke format lagi, kita ke numbering. Sekarang numberingnya dia mau yang pakai angka 1, 2, 3. Jadi kita pilih yang 1, 2, 3, kita OK. Udah ada numbering, sekarang kita atur untuk yang paragrafnya. Kita ke menu format lagi, kita ke paragraf. Nah, untuk paragraf ini alignment-nya left right-nya 0 cm. Lalu untuk special hanging, by-nya itu 1 cm. Lalu before-nya 12 pt, after-nya 6, line spacing-nya single, add-nya blank, lalu don't add space between-nya dinonaktifkan. Kalau udah, kita OK, kita OK. Nah, untuk sub-subjudul bab udah, sekarang kita ganti yang sub-sub-subjudul bab. Kita blok, kita ke style lagi, ke heading 4, kita modify, lalu kita ke format, kita ke font. Sekarang fontnya dia mau yang Century Gothic. Kita ganti, kita ketik Century Gothic. Lalu font stylenya dia mau yang bold italic, jadi kita ke bawahin, pilih yang bold italic. Lalu size-nya 12. Lalu font color-nya blue. Kita pilih OK. Lalu kita atur format numbering-nya. Numbering-nya dia mau yang huruf A, tapi yang huruf kecil. Kita pilih yang ini, lalu kita OK. Lalu sekarang kita atur paragraf. Untuk paragraf, dia mau alignment-nya left-nya 0 cm, right 0 cm, special hanging, by-nya 1 cm. Lalu before-nya 12, after-nya 6. Lalu spacing-nya single, add-nya blank, dan don't add space between-nya dinonaktifkan. Kita OK. Lalu kita OK lagi. Nah, sekarang kita akan modif yang judul paragraf. Judul paragraf kita ke style, lalu kita pilih modify. Seperti biasa, kita masih ke menu format, ke menu font. Nah, untuk yang font judul paragraf ini dia pakai Cambria, jadi kita ganti, kita ketik Cambria. Lalu font stylenya itu bold, size-nya 14. Lalu font color-nya orange. Lalu kita OK. Terus kita sekarang mau atur border. Kita ke format. Kita ke border. Nah, untuk bordernya dia mau yang stylenya itu single line. Jadi kita ke menu border. Ke tab border. Selalu stylenya yang segaris ini. Lalu color-nya itu yang orange. Lalu width-nya itu dia mau yang 1 pt. Kita pilih 1 pt, lalu aktifkan tombol bottom border yang bawah. Kita pilih jadi biru. Jadi nanti dia di bawahnya itu ada garis border. Lalu kita klik OK. Lalu kita ke menu format. Lalu ke menu paragraf. Alignment-nya dia mau yang left, outline levelnya body text, left-nya itu kita ganti 0,5, lalu right-nya 0, special none, by-nya blank, before-nya kita ganti 12, after-nya kita ganti 6, line spacing-nya single, add-nya blank, lalu don't add space between-nya kita nonaktifkan. Kalau udah, kita klik OK.
Nah, sekarang kita ganti yang subjudul paragraf. Kita ke menu style, kita modify, lalu kita ke menu format, masih di bagian font. Fontnya itu sekarang pakai yang Cambria, jadi kita ketik Cambria. Lalu font style-nya itu bold italic. Size-nya 12. Font color-nya orange. Lalu kita oke. Lalu kita atur paragraf. Untuk paragraf, alignment-nya left. Outline level-nya body text. Left-nya 0,5. Right-nya 0, special none, by-nya blank. Before-nya kita ganti 12. After-nya kita ganti 6. Line spacing-nya kita pilih yang single. Add-nya blank, lalu don't add space between-nya kita nonaktifkan. Kalau udah, kita klik OK. Nah, lalu untuk yang terakhir, teks paragraf kita blok. Lalu kita ke menu style. Kita modify. Kita ke format. Kita ke font. Fontnya kita pilih yang Calibri. Lalu font style-nya reguler, size-nya 11, font color-nya automatic, kita pilih OK. Lalu untuk paragraf kita ganti, alignment-nya justify, outline level-nya body text, left-nya 0,5, right-nya 0, special-nya kita first line, lalu by-nya 1,5. Lalu before-nya 0, after-nya 6, line spacing 1,5, add-nya blank, nonaktifkan, dan add space between. Kalau udah, kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, jadinya begini nih. Untuk judul paragrafnya, dia harusnya enggak ke kanan sih. Coba kita modify lagi. Untuk format paragraf, dia harusnya left. Kalau udah, kita OK. Nah, jadinya begini. Ini kita geser aja deh kalau dia nggak mau ke kiri. Nah, kita samain lagi dengan yang ada di atas. Nah, kayak begini. Udah sama. Nah, kalau udah, kita bisa save. Jangan lupa diklik save-nya, biar dia kesimpan. Nah, untuk penjelasan yang style kita udah selesai. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke section. Nah, section ini berguna banget kalau misalkan kita mau bikin dokumen yang butuh penomoran ataupun yang butuh bagian-bagian gitu. Jadi dia bisa ngebedain mana bagian judul, daftar isi, bab 1, bab 2, dan lain-lainnya. Terus kita juga bisa bikin masing-masing section itu header sama footernya itu beda-beda. Nah, ini ada contohnya untuk yang section. Nah, di sini kita akan lanjut ke latihan sebelumnya. Nah, di sini untuk Microsoft ini dokumennya udah kita save. Nah, sekarang kita masih di dokumen ini, kita pilih yang Save As. Lalu kita pilih Browse. Kita pilih folder tempat tadi kalian nyimpen. Nah, sekarang kita mau save Word-nya itu dengan nama baru, yaitu strip 4. Kalau udah, kita OK. Nah, lalu kita udah save dengan nama baru, yaitu Microsoft Word 4, MS Word 4. Nah, sekarang kita akan hapus semuanya. Ini kita tekan di keyboard, CTRL sama A. Lalu kita klik delete.
Jadi formatnya itu kayak bener-bener masih baru dokumennya. Nah, kalau udah, sekarang kita akan tulis teksnya seperti di bawah ini. Kita tulis judul, lalu daftar isi, daftar gambar, bagan, dan tabel. Lalu bab 1, pendahuluan, pengenalan e-bisnis dan e-commerce, dasar-dasar e-commerce, infrastruktur e-bisnis, e-environment. Lalu bab 2, strategi dan penerapan. Strategi e-bisnis, supply chain management, lalu e-procurement, e-marketing, lalu customer relationship management. Bab 3, implementasi. Lalu manajemen perubahan, analisis dan desain, implementasi dan pemeliharaan. Lalu yang terakhir, referensi. Nah, kalau misalkan kita udah ketik semua, nah sekarang kita akan jadikan ini sebagai acuan struktur dokumen yang akan dibuat. Nah, selanjutnya kita akan berikan style untuk setiap masing-masing. Untuk yang daftar isi, kita ganti jadi stylenya heading 1. Lalu untuk daftar gambar, bagan, dan tabel, kita pilih yang heading 1 juga. Lalu bab 1, pendahuluan, juga sama, heading 1. Pengenalan, oke, itu nanti. Untuk bab 2, strategi, ini kita heading 1. Lalu bab 3, heading 1. Lalu referensi, kita pilih heading 1. Nah, lalu untuk teks yang tersisa, kita akan pakai heading 2. Berarti ini heading 2. Begitu juga dengan sisanya. Nah, kalau udah bakal seperti ini. Nah, lalu kita akan memperbaiki urutan nomor. Nah, kita lihat ini kan bab 1 ada A sampai D. Lalu bab 2 di sini tuh dimulai dari E, padahal kita mau ulang lagi dari A. Nah, caranya itu berarti kita di sini yang E ini kita arahin kursornya, lalu kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih yang E-nya. Kita pilih yang restart at A. Nah, jadi nanti untuk strategi e-bisnisnya itu bakal jadi A. Nah, ini kita tinggal samain aja. Ini udah A sampai E. Kita lihat yang contoh di atas.
Ya, berarti yang ini kita restart at A juga. Ini kita samain aja jaraknya. Nah, berarti udah ABCD, ABCDE, sama ABC. Nah, kalau udah sama semua, sekarang kita akan bikin section. Nah, di sini kita arahin kursornya ke belakangnya judul. Kita langsung ke tab menu layout. Kita pilih yang bricks, lalu kita pilih yang next page. Jadi nanti halaman daftar isi, terus sama judul itu bakal beda halaman. Begitu juga yang daftar isi, kita pilih next page. Aku undo dulu. Daftar isi ini kita enter dulu. Nah, baru kita next page. Lalu yang daftar gambar, table juga kita enter, lalu next page. Nah, untuk yang ini kita arahin itu ke yang D. Kita enter dulu, lalu kita next page. Lalu ini juga kita arahin ke belakang E, lalu kita enter. Kita next page. Lalu untuk yang bab 3 juga kita enter, kita next page. Nah, sekarang udah kepisah semua nih halamannya dari bab 1, bab 2, bab 3, referensi, dan kawan-kawannya. Nah, sekarang kita akan bikin rancangan header dan footernya. Nah, untuk judul itu nggak punya nomor halaman atau header atau footer. Untuk daftar isi ada teks di header, footer berupa nomor halaman. Nah, langsung aja kita mulai. Nah, ini ada untuk file background-nya. Kalau misalkan kita mau bikin latar belakang di halaman judul, itu kita bisa pakai gambar. Ini bisa di-download di sini. Karena lemot, jadi kita nggak usah pakai deh untuk backgroundnya. Langsung aja kita aktifkan menu header dan footer. Nah, di sini ada kelihatan nih gambarnya. Di sini ada link to previous, jadi dia itu icon untuk aktif atau nonaktifkan hubungan satu section dengan section yang lainnya. Lalu di sini area kerja kita. Nah, di sini area footer dalam keadaan aktif, lalu yang di atas itu ada area header dalam keadaan aktif. Nah, kita akan bikin section untuk daftar isi dulu. Nah, caranya kita ke bagian yang daftar isi, kita klik footernya. Nah, kalau udah, di bagian ini kita ke header dulu. Nah, untuk header di bagian navigation-nya kita pilih untuk nonaktifkan link to previous. Jadi kita matiin. Lalu kita scroll ke bawah. Yang footer-nya ini juga kita link to previous-nya dimatiin. Nah, kalau udah, kita ke bawahin. Lalu yang daftar gambar, yang header-nya itu kita nonaktifkan link to previous-nya, footer-nya kita aktif. Lalu yang bab 1, header sama footer-nya dinonaktifkan. Lalu untuk bab 2 sama bab 3, header-nya itu dinonaktifkan yang link to previous-nya. Footer-nya aktif. Lalu ini header-nya nonaktif.
footernya aktif, lalu yang referensi dua-duanya nonaktif. Nah, kalau udah, sekarang kita akan coba atur page numberingnya. Sekarang kita akan atur dulu untuk yang daftar isi. Nah, untuk yang daftar isi ini, kita ke area header, lalu kita ketik daftar isi. Ini kita pilih yang kanan aja. Lalu kita ketik daftar isi. Lalu kita arahin ke bagian footer. Nah, di bagian footer ini kita ke tab menu insert, lalu di bagian header and footer kita pilih yang footer, kita pilih yang mana nih, yang 3 lines. Karena di aku nggak ada 3 lines. Oh, bukan. Pilihnya yang page numbering, lalu bottom of page. Nah, di sini kita pilih yang 3 lines. 3 lines kita geser. Nah, ini 3 lines. Kita pilih. Nah, sekarang kita akan format numbernya. Kita ke bagian desain, bukan desain, ke bagian header and footer. Nah, terus kita ke page number, kita format. Nah, di sini kita pilih yang start at 1. Satunya itu kita ganti jadi I. Kalau udah kita oke. Ininya kita ganti yang Romawi. Nah, jadi dia di sini udah otomatis. Lalu kita oke. Nah, jadi dia bakal kayak begini. Sekarang kita balik ke section daftar gambar, bagan, dan tabel. Di sini di bagian header kita aktifin, kita tulis daftar gambar, bagan, dan tabel. Lalu kita ke area footer. Untuk area footernya ini karena dia merupakan kelanjutan dari section sebelumnya, berarti kita langsung sama desainnya, karena tadi kita aktifin link to previous, jadi same as previous keterangannya di sini. Jadi dia nomornya itu bakal ngikut halaman 2. Karena dia udah ikut 2, jadi kita nggak usah apa-apain. Sekarang kita akan atur section untuk bab 1. Untuk header bab 1 kita pilih lagi, kita petik bab 1 pendahuluan. Lalu yang bab 2 bab 2 strategi dan penerapan. Lalu header yang bab 3 kita tulis bab 3 implementasi. Nah, kalau udah, sekarang kita ke bagian footer. Footernya bab 1. Kita ke tab menu insert.
Lalu header and footer, kita page number, kita pilih yang bottom of page, sama pakai yang 3 lines, kita ke bawahin, cari yang 3 lines. Nah, kalau udah, kita atur lagi untuk format page number-nya. Nah, di sini kita ganti, kita number formatnya itu pakai yang angka 1, 2, 3, lalu start at 1. Kita pilih OK. Nah, kalau udah, untuk bab 1 udah, bab 2 udah, bab 3 dia juga ngikut. Nah, terus untuk section referensi, sekarang di header kita tambahkan, kita ketik referensi. Lalu untuk footernya kita tambahin juga, ke tab menu insert, header and footer, page number, bottom of page, pilih yang 3 lines. Lalu number formatnya kita format, kita ganti pakai yang ABC. Lalu start at A, kita OK. Nah, kalau udah, berarti untuk sectionnya kita udah sama semua. Jadi usahakan nggak ada yang ngikut atau beda sama modul. Nah, sekarang kita akan coba bikin daftar isi, daftar tabel, sama daftar gambar. Lalu kita arahin kursornya ke bagian bawah daftar isi. Kalau misalkan dia agak kanan, kalian hapus saja. Kalian cek lagi pakai panah bawah, dia masih ada nggak di bawah. Nah, ini kalian delete. Nah, kalau udah, kita ke tab menu reference, kita ke table of content, kita pilih yang automatic table 2 buat bikin daftar isi. Nah, jadi nanti dia bakal otomatis nih ngebikin daftar isi kayak gini. Jadi kita nggak usah capek-capek bikin satu-satu, apalagi sampai titik-titikin gitu kan. Nah, ini ada caranya. Untuk yang daftar gambar ini, formatnya aku ubah dulu. Karena dia harusnya pakai yang I. Nah, yang bawahnya angka, yang atasnya baru pakai Romawi. Nah, kalau udah sama, sekarang kita atur untuk table of content-nya kita hapus. Lalu kita blok semua daftar isinya. Lalu kita ke paragraf, kita ganti spacingnya jadi 1. Nah, jadi begini. Ini untuk daftar isi. Nah, sekarang kita akan coba masukin contoh gambar. Nah, gambarnya terserah kalian. Nah, sekarang kita ke tab menu. Nah, di sini kita bakal masukin gambar. Gambarnya itu kita bakal letakin di bawah subbab antara bab 1, 2, atau 3. Berarti aku coba di sini deh, bab 1. Aku bakal masukin gambar ke tab menu insert, illustration, gambar picture. Lalu pilih gambar, terserah kalian gambar apa. Aku pilih gambar kucing deh. Oke, aku udah insert. Lalu di gambarnya kita klik kanan, kita pilih insert caption. Nah, di sini kan ada keluar nih kotak dialognya. Nah, di kotak caption new labelnya kita pilih new label, kita isi gambar. Lalu kita OK, positionnya itu below select item, captionnya gambar 1.
gambar contoh. Kalau udah, kita oke. Nah, nanti dia di bawah langsung otomatis ada tulisannya gambar 1, gambar contoh. Nah, sekarang kita akan coba bikin daftar gambar. Kita pindahin kursornya ke baris kosong di halaman daftar gambar, bagan, dan tabel. Jadi di sini, kita klik 2 kali biar ini. Kita tulis daftar gambar. Oh, dia ngikut ya. Stylenya kita yang normal deh. Nah, kalau udah, kita enter. Lalu kita ke tab menu reference, kita pilih yang group caption. Lalu kita pilih insert table of figures. Nah, di sini kan keluar nih table of figures-nya. Terus kita pilih caption labelnya itu gambar. Nah, ini caption labelnya gambar, lalu kita klik OK. Nah, nanti di sini bakal udah langsung otomatis nih daftar gambarnya itu ada gambar apa aja, karena kita cuman masukin 1, jadinya yang keluar itu cuman gambar 1. Nah, terus gimana caranya update daftar isi, gambar, tabel, dan bagan kalau misalkan ada perubahan? Nah, berarti kita tinggal arahin ke daftar isinya, nggak usah diblok juga nggak apa-apa. Nah, nanti kita bisa tekan F9 di keyboard komputer, atau kita langsung pilih di sini update table. Nah, terserah kita mau update tabelnya itu cuman update page number-nya. Jadi misalkan kita udah bikin tulisan lebih banyak dari yang daftar isi awal, kita tinggal pilih update page number, jadi nanti dia bakal otomatis. Tapi kalau misalkan kita ada nambahin bagian baru, misalkan bagian 4, nah berarti kita bakal pilih yang update entire table. Jadi nanti semua daftar isinya bakal benar-benar sesuai sama keadaan yang sekarang yang baru. Nah, ini kita klik OK aja karena kita nggak ini. Nah, jadinya tadinya kan aku ada salah ya yang 2. Nah, sekarang dia udah otomatis ngikut nih, 2-nya jadi Romawi. Nah, kalau misalkan tadi daftar isinya udah selesai semua, bisa kalian save, terus kalian close. Nah, sekarang aku bikin dokumen baru, ini cuman buat nunjukin aja gimana caranya bikin kutipan sama bikin daftar pustaka. Nah, untuk bikin kutipan itu caranya gampang. Kutipan sama daftar pustaka kita bisa pakai fitur reference di Microsoft Word. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin karya ilmiah, kayak skripsi, tesis, makalah, atau penelitian lainnya, biasanya kita kan bakal ngutip dari sumber lain. Nah, kalau misalkan kita ngutip, kita harus kasih yang namanya kutipan, kasih tahu kalau kita itu ada ngutip dari sumber ini. Nah, caranya kita copy dulu untuk tulisan teori keagenan ini. Lalu kursornya arahin ke belakang, italiknya dimatiin aja. Nah, sekarang kita akan coba masukin kutipan supaya nanti belakangnya itu ada tulisan Jensen and Mackling 1976. Ini tuh nggak usah diketik manual, kita bisa pakai reference. Nah, kita ke tab menu reference. Nah, biasanya untuk kutipan itu stylenya itu ada banyak, tapi yang paling sering dipakai itu ada style apa sama style Chicago. Nah, di sini kita pilih aja stylenya itu Chicago. Lalu sekarang kita akan masukin kutipan. Nah, kita ke tab menu reference, di group citation and bibliography, kita pilih yang insert citation, lalu add new source. Nah, karena untuk sumber yang ini kita pakai dari jurnal, maka type of source-nya itu kita pilih jurnal artikel,
Lalu authornya itu Jensen and Mackling. Nah, kita masukin nama lengkapnya. Nah, biasanya yang diketik duluan itu adalah nama belakangnya dulu, baru nama depan. Nah, lalu kita titik koma untuk bedain nama dua orang itu. Lalu title-nya kita masukin Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. Lalu jurnal name-nya atau penerbit jurnalnya kita masukin Journal of Financial Economics. Tahunnya 1976, halaman jurnalnya 305 sampai 360. Nah, kalau udah kita bisa klik OK. Nah, jadi nanti dia di belakang langsung otomatis muncul Jensen and Mackling. Kelihatan nih referensinya itu dari mana. Nah, sekarang kita akan coba bikin daftar pustaka. Masih di dokumen yang sama aja. Ini aku coba next page aja. Biar nanti dia masih bisa ngikut. Aku ketik daftar pustaka. Nah, sekarang kita akan coba bikin daftar pustaka. Sekarang kita akan masukin dulu sumber yang baru, yaitu dari buku. Kita masih insert citation, add new source. Sekarang sumbernya buku, authornya itu Matt Combs. Lalu title-nya kupas tuntas Microsoft Word 2013, tahunnya 2013, city-nya Yogyakarta, penerbitnya penerbit Andi. Kalau udah kita oke. Nah, nanti kan dia bakal muncul nih kutipan sama kayak tadi kan. Nah, sekarang kita mau munculin daftar pustakanya. Nah, kita enter aja. Nah, di sini kita pilih yang bibliografi, lalu kita pilih yang pertama. Nah, jadi nanti daftar pustakanya bakal muncul otomatis kayak gini. Nah, ini bisa kalian delete aja. Nah, bibliografinya di-delete. Nah, biasanya kan kalau daftar pustaka dia kepanjangan, baris keduanya itu dia agak masuk ke dalam. Untuk yang dokumen ini sih nggak usah di-save juga nggak apa-apa, karena ini aku cuman ngasih tunjuk aja biar kalian ngerti gimana caranya bikin kutipan sama daftar pustaka. Nah, sekarang aku bakal jelasin format painter. Nah, jadi format painter pada Microsoft Office ini bisa dipakai untuk menyalin atau meniru suatu format yang telah ada pada suatu teks, grafik, ataupun sel kepada suatu target. Asalkan masih dalam dokumen yang sama. Jadi, misalkan nih, aku ada tulisan teks yang bagian atas, aku mau ganti fontnya jadi Century Gothic, size-nya 20, aku bold, aku italic, aku ganti warna marun. Nah, terus aku mau samain juga nih sama teks yang bawah, tapi aku nggak mau klik satu-satu lagi kayak tadi. Nah, aku bisa nih samain formatnya. Caranya kita blok dulu yang mau kita salin formatnya. Lalu di tab menu Home, kita pilih yang format painter. Lalu kita arahin ke teks yang mau kita ganti. Kalau udah diarahin, kalian tinggal klik sekali. Nah, jadi formatnya bakal otomatis ngikut sama format yang udah kita salin tadi. Nah, jadi untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa nanti ada praktikum untuk Word lanjutannya, yaitu kalian bikin kayak begini. Thank you.